Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-7 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Dechetsuki wo Tenni Shita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Yuya mengingat ilmu tentang sihir yang dia pelajari di buku Tuan Mahardika. Di buku itu menjelaskan bahwa sihir merupakan manifestasi imajinasi. Namun tanpa sumber yang disebut energi sihir, maka dia tidak akan bisa menggunakannya. Dan latihan sihir selalu dimulai dari merasakan energi sihir. Setelah mengetahui hal itu, membuat Yuya bereksperimen dan memikirkan jika dia membayangkan tempat yang ia kunjungi, mungkin dia bisa membuka portal untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia kemudian membentangkan tangannya dan memikirkan tempat apa yang akan dia tuju. Dan secara tiba-tiba, ternyata Yuya berhasil menggunakan sihir perpindahan tersebut. Terlihat Yuya dan Naik berada di dalam hutan dengan melewati pintu cahaya yang dibuatnya. Yuya juga menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa pergi ke tempat yang baru karena sihir perpindahan mengandalkan imajinasinya. Namun berkat sihir ini dia bisa segera pulang dan menyiapkan makan untuk Naik saat dia ikut edukasi di luar sekolah. Skin kemudian berpindah. Terlihat Yuya dan Naik sedang berada di dalam goa dan bertemu dengan goblin di sana. Tanpa basa-basi, Yuya dan Naik langsung membasmi goblin tersebut. Setelah mengalahkannya, Yuya mendapatkan item yang sangat banyak dan dia merasa bahwa kerjasama dirinya dan Naik menjadi lebih baik. Kemudian saat Yuya melihat fungsi item yang didapatkannya, dia merasa bahwa item tersebut memiliki fungsi yang luar biasa. Setelah itu, saat keluar dari goa, Yuya memberitahukan bahwa penjelajahannya hari ini telah selesai. Namun saat Naik mendengar hal itu, membuat dia merasa sedih. Melihat hal itu membuat Yuya menjelaskan bahwa dia sebenarnya ingin menjelajahi hutan lebih lama dengan Naik. Tapi Yuya harus bersiap-siap untuk edukasi di luar sekolah. Namun tak lama setelah itu, Naik tiba-tiba pergi seperti merasakan sesuatu. Yuya kemudian mengejar Naik dan memberitahukan bahwa dia harus segera pulang. Namun Naik mengisyaratkan Yuya untuk menyembunyikan keberadaannya. Yuya yang mengerti maksud dari Naik kemudian menggunakan skill kamuflasenya. Dan ternyata Yuya melihat seorang gadis yang terluka diserang beberapa ekor goblin. Yuya yang melihat hal itu mencoba menolongnya. Namun secara tiba-tiba Naik melarang Yuya untuk menolong gadis tersebut. Di sisi lain, saat goblin elit mencoba menyerang gadis tersebut, namun secara tiba-tiba Yuya yang melihat kejadian itu pun merasa heran. Namun beberapa saat kemudian 3 ekor goblin muncul dan menyerang gadis tersebut. Namun untung saja gadis itu mampu menahannya dengan bantuan benang yang ada di tangannya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena goblin elit langsung menyerang gadis tersebut. Namun secara tiba-tiba, setelah berhasil menyelamatkan gadis tersebut, Yuya dibuat terkejut setelah melihat banyak goblin yang muncul di hadapannya. Namun saat para goblin hendak menyerang Yuya, tapi secara tiba-tiba ternyata Yuya mampu membasmi para goblin dengan 1 kali serangan. Berkat senjata cambuk langit yang sangat overpower, Yuya kemudian membawa gadis tersebut dan berencana untuk membawanya pulang. Tapi Naik terlihat tidak setuju akan hal itu. Namun beberapa saat kemudian, Yuya kemudian memberikan herbal pemulihan total ke gadis tersebut. Tapi si gadis merasa ragu dan tidak percaya akan hal itu. Namun saat Yuya memberitahukan bahwa dia akan mencobanya terlebih dahulu, membuat si gadis mau mencobanya. Dan setelah meminum herbal tersebut, luka yang dialami si gadis tiba-tiba sembuh yang membuatnya merasa terkejut. Setelah itu, si gadis menanyakan siapa nama penyelamatnya itu. Kemudian Yuya memperkenalkan dirinya. Namun Naik terlihat tidak suka dengan gadis tersebut. Ternyata gadis
gadis itu bernama Luna. Yuya kemudian menanyakan mengapa Luna berada di tempat berbahaya seperti ini. Luna memberitahukan bahwa dia sedang berlatih, namun dia diserang segerombolan goblin. Luna mengucapkan terima kasih dan menanyakan mengapa Yuya berada di sarang iblis agung. Mendengar hal itu membuat Yuya beralasan bahwa dia juga sedang berlatih untuk menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Luna kembali terkejut karena tak menyangka ada orang yang benar-benar berlatih di tempat seperti ini. Setelah itu Luna meminta maaf dan memberitahukan bahwa dirinya berusaha menghindari goblin elit dengan sekuat tenaga, yang membuat tubuhnya menjadi kotor dan banyak keringat. Hal itu membuat dirinya tidak bisa kembali ke kota dengan keadaannya yang seperti ini. Mendengar keluhan itu membuat Yuya menawarkan bak mandi portable miliknya kepada Luna. Setelah itu Luna pun membersihkan dirinya di bak mandi yang dimiliki Yuya. Luna merasa senang karena baru mengetahui bahwa ada tempat mandi yang membuatnya senikmat ini. Yuya kemudian memberitahukan bahwa benda ini dia dapat setelah mengalahkan Crystal Deer. Hal itu membuat Luna memuji kehebatan Yuya dan dia mengetahui alasan mengapa Yuya berlatih di sarang iblis agung. Diketahui juga bahwa Luna berada di sarang iblis agung karena sedang menjalankan misi. Luna kemudian meminta Yuya untuk menemaninya berlatih untuk sementara waktu. Dan juga karena Yuya berlatih di tempat ini, maka Luna ingin berlatih bersamanya. Karena merasa khawatir jika Luna berlatih sendirian, membuat Yuya menerima permintaan tersebut dan dia akan berlatih bersamanya untuk sementara waktu. Mendengar hal itu membuat Luna merasa senang dan berterima kasih kepada Yuya. Keesokan harinya mereka pun membasmi monster dan berlatih bersama. Bahkan Luna mengajari Yuya banyak hal dan mereka berdua tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melihat kehebatan Luna dalam membasmi goblin membuat Yuya memujinya dan dia merasa bahwa Luna bisa mengalahkan goblin elit dengan mudah. Namun Luna mengatakan karena bantuan Yuya dan Nek dia bisa berkembang seperti sekarang. Luna juga memberitahukan bahwa dia harus lebih kuat untuk melaksanakan misinya. Mendengar hal itu membuat Yuya merasa bahwa Luna gemar berlatih. Namun dia tak bisa berlatih bersama dengannya untuk sementara. Hal itu membuat Luna memahaminya. Karena sejak awal Luna mengetahui bahwa Yuya akan berlatih bersama dengannya untuk sementara waktu. Dan Luna juga memberitahukan bahwa Yuya telah banyak membantunya sampai saat ini. Tak lupa juga dia mengucapkan terima kasihnya. Namun Yuya juga memberitahukan bahwa Luna juga sudah mengajarinya banyak hal. Setelah itu saat malam telah tiba, Yuya dan Nek merasa heran mengapa Luna meminta mereka untuk mandi terlebih dahulu. Namun secara tiba-tiba setelah memeluk Yuya dari belakang, Luna memberitahukan bahwa dia berterima kasih kepada Yuya karena telah menuruti permintaan egoisnya. Dan Luna merasa terselamatkan karena berkat Yuya dia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar kata terselamatkan membuat Yuya menanyakan tentang hal itu. Luna kemudian menjelaskan bahwa untuk sesaat saat dia berlatih dengannya, dia bisa melihat dunia yang cerah. Dan waktu yang mereka habiskan bersama terasa sangat berharga bagi Luna. Luna kemudian kembali mengucapkan terima kasih dan berencana untuk menggosok punggung dari Yuya. Namun sesaat setelah itu, scan kemudian berpindah. Terlihat Yuya berada di dalam bis untuk melaksanakan edukasi di luar sekolah. Di sana Yuya sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Namun tak lama setelah itu Yuya mengatakan bahwa dia tidak bisa lanjut bermain karena dia merasa ngantuk. Mendengar hal itu membuat Rin mengatakan bahwa dia akan membangunkan Yuya saat bis mereka sampai di tujuan. Tak lama setelah itu Rin membangunkan Yuya karena mereka telah sampai. Bu Himeno kemudian meminta para murid untuk segera berganti pakaian dan berkumpul di aula. Setelah itu di ruang aula Bu Himeno memberitahukan bahwa edukasi di luar sekolah akan menjadi pelatihan bagi mereka yang ingin menempuh jalan orang elit dan meminta mereka untuk berjuang di hutan selama 2 hari 1 malam dan juga memberitahukan bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan perut mereka dengan memanfaatkan bahan makanan seperti jamur, tumbuhan liar dan juga ikan yang berada di sungai. Bu Himeno juga membekali mereka dengan beras yang tak akan cukup untuk membuat mereka kenyang. Bu Himeno juga meminta para murid untuk menunjukkan bahan yang akan dimasak kepada para guru untuk memilih makanan yang aman untuk mereka konsumsi. Dan apabila mereka terkena racun, maka dokter UKS yang bernama Bu Yomikawa akan menyembuhkannya. Bu Yomikawa datang dan memperlihatkan obat yang terbuat dari racun untuk menangkalnya. Yuya merasa heran karena Bu Yomikawa akan menaklukkan racun dengan racun. Kaede kemudian memberitahu Yuya bahwa ruang UKS selalu diselimuti aura gelap dan jika lewat di depan
UKS maka mereka akan mendengar suara jeritan. Akira kemudian mengatakan bahwa dirinya lebih baik puasa daripada makan sesuatu yang aneh. Namun Buhemeno memarahi Akira karena kegiatan ini juga merupakan kompetisi antar kelas. Mendengar hal itu membuat Yuya menanyakan hadiah apa yang akan mereka dapatkan saat memenangkan kompetisi ini. Buhemeno dengan senyuman jahatnya memberitahukan bahwa hasil kompetensi akan memengaruhi bonus yang diterima wali kelas. Diketahui juga bahwa para murid akan tidur di luar karena tempat ini akan menjadi tempat bermalam para guru. Setelah itu karena Yuya belum pernah memasang tenda atau memancing membuat dia merasa kesulitan. Namun Akira dengan pedenya mengatakan bahwa hal itu mudah baginya karena dia bisa memancing, mencari jamur atau mengumpulkan tumbuhan liar. Namun Rin mengatakan agar mereka tidak memperdulikan tingkah bodoh dari Akira dan meminta Yuya dan Kaede untuk memancing dan dirinya dengan Akira akan pergi mencari jamur atau tumbuhan. Setelah itu Yuya dan Kaede telah tiba di sungai. Namun mereka telah datang ke sana karena para murid telah tiba dari tadi dan terlihat Ryo memanggil Yuya dan mengatakan bahwa mereka tak bisa mengamankan tempat bagus jika berlama-lama. Yuya kemudian menggunakan pendeteksinya dan mengetahui bahwa ada tempat memancing yang bagus yang tak jauh dari sana. Namun karena sungainya terlalu dangkal membuat Kaede merasa bahwa mereka tak bisa memancingnya. Namun Yuya secara tiba-tiba menuju ke tengah sungai dan mengetahui bahwa gerakan ikan yang ada di sana tidak secepat monster yang ada di sarang iblis agung. Yuya kemudian mengingat perkataan Luna yang memberitahukan bahwa monster adalah makhluk hidup dan jika mereka takut pada manusia maka pergerakan mereka menjadi mudah ditebak. Setelah mengingat hal itu membuat Yuya secara tiba-tiba Kaede yang melihatnya merasa bahwa Yuya sangat hebat dan para murid yang lain dibuat tercengang dan mengatakan bahwa refleks dari Yuya sangat luar biasa. Yuya merasa bahwa kemampuannya telah meningkat berkat bantuan dari Luna. Scan kemudian berpindah ke dunia isekai. Di sana terlihat beberapa boneka yang menyeramkan. Namun tak lama setelah itu Luna merasa bahwa benang yang dia miliki semakin tajam. Hal itu terjadi berkat latihan sebelumnya dengan Yuya. Dan diketahui fakta bahwa Luna merupakan seorang asasin yang sudah bekerja sejak kecil dan menyusuri jalan bersimbah darah selama hidupnya. Dan Luna juga berharap dia bisa bertemu Yuya dari awal. Namun karena Luna merupakan anggota serikat gelap yang sering dipanggil pemburu kepala, membuat dia mengatakan perpisahannya dengan Yuya. Nah, itu dia alur cerita episode ke-7 dari anime isekai The Skill wa Tenishita Orewa. Anul Story akan menceritakan episode ke-8 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.